Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelas GKV kelas D. Di sini kami ingin menjelaskan transformasi 3D. Nah, anggota dari kelompok kami adalah Ardian Fajar Widya Putra, kemudian saya sendiri selaku moderator Muhammad Hilmisani, kemudian Iqbal Ali Akbar Muhammad. Masuk ke jenis transformasi yang pertama, kelompok kami memilih transformasi translasi. Nah, di sini kita ambil contoh, terdapat sebuah objek Q yang berbentuk kubus dengan koordinat sebagai berikut. Kemudian kita ingin melakukan translasi dengan koordinat X, Y, Z-nya di 3, 5, dan 0. Nah, kemudian kita tentukan koordinat setelah ditranslasi. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini karena kita ingin melakukan translasi, di sini terdapat vertex awal sebelum ditranslasi yaitu 003, 303, 333, 033, 000, 300, 330, dan 030. Nah, lalu ditranslasikan dengan rumus translasi. Di sini karena kita ingin mentranslasikannya dengan koordinat 3, 5, dan 0, sehingga ditambahkan pada TX-nya 3, pada T-nya 5, dan pada TZ-nya 0. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut, koordinat setelah ditranslasi adalah diketahui, dapat dilihat pada koordinat ini. Nah, ini merupakan koordinat setelah ditranslasi. Nah, kemudian untuk hasilnya, di sini objek kubus tadi sebelum ditranslasi. Nah, dia posisinya berada di koordinat semula. Nah, ditranslasi dengan koordinat 3, 5, dan 0, hasilnya menjadi berpindah seperti ini. Nah, kemudian masuk ke transformasi kedua akan dijelaskan oleh Ardian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis transformasi bagian rotasi. Terdapat sebuah objek Q berbentuk kubus dengan koordinat yang tertera. Kita akan melakukan rotasi terhadap sumbu X dengan tetanya yaitu 90 derajat. Dan kita akan menentukan koordinat baru setelah dirotasi. Next. Di sini terdapat rumus rotasi yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah koordinat baru. Yang pertama ada 1, 0, 0, 0, 0 cos theta, sin theta, dan 0, 0 min sin theta, cos theta, dan 0, 0, 0, 0, 1. Yang belah kanan terdapat contoh perputaran sumbu yaitu sumbu X. Next. Di sini terdapat penyelesaian. Di sini terdapat vertex awal sebelum dirotasi dan di bawah ini koordinat baru setelah dirotasi. Untuk menghasilkan koordinat baru, kita akan menggunakan sebuah rumus yaitu yang pertama, kita akan memasukkan cos theta-nya dengan sumbu 90 derajat akan menghasilkan nilai 0 dan sin theta 90 derajat akan menghasilkan 1. Min sin theta 90 derajat akan menghasilkan min 1 dan cos theta 90 derajat akan menghasilkan 0. Next. Di sini terdapat hasil objek sebelum dirotasi dan objek setelah dirotasi pada sumbu theta 90 derajat. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan, yang sebelah kiri objeknya di atas dan sebelah kanan objeknya berada di bawah. Next.
Nah, bagian scaling akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Iqbal Ali Akbar. Silahkan. Oke, terima kasih Ardian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis transformasi scaling atau penskalaan. Terdapat sebuah objek Q berbentuk kubus dengan koordinat sebagai berikut. Lalu kita lakukan penskalaan dengan X, Y, Z, yaitu 3, 3, 3. Dan tentukan koordinat setelah di scaling. Next. Berikut adalah penyelesaian atau perhitungan. Yang paling atas adalah vertex awalnya. Lalu kita scaling dengan rumus penskalaan sebagai berikut. Pada X, SX, XY, dan SZ diubah menjadi 3. Maka koordinat setelah di scaling adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Berikut adalah hasil implementasi objek sebelum di scaling yang ada di sebelah kiri pada titik semula. Lalu, sebelah kanan ada objek setelah di scaling sebesar 3 kali. Objeknya membesar. Oke, next. Akan dijelaskan oleh Bang Hilmi. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke source code yang kami buat. Di sini kami membuat void kubus dengan koordinat kubusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti ini. Di sini kita membuat dari bagian sisi depan kubusnya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian depan kubus ini kita beri warna merah 1000 100 dan membuat GL bagian GL quartz menggunakan GL quartz. Nah, di sini vertex pertamanya 030 033 dan titik keduanya titik ketiga titik keempat. Nah, kemudian masuk ke sisi atas. Sisi atasnya kita beri warna hijau. Kemudian titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4-nya dapat dilihat vertexnya sebagai berikut. Kemudian masuk ke sisi belakang. Sisi belakang diberi warna biru. Kami sengaja memberi warnanya berbeda-beda agar dapat dibedakan apabila dirotasi atau ditranslasikan, jadi tahu mana yang depan, atas, dan belakang, dan sisi-sisi lainnya. Nah, sisi belakang dapat dilihat GL vertexnya sebagai berikut, dan pada sisi bawahnya kami beri warna biru muda dengan titik sebagai berikut, dan pada sisi kirinya kami memberi warna pink dengan vertex sebagai berikut juga, dan pada sisi terakhir, sisi kanan yang kami buat, kami beri warna kuning dengan titik-titik vertexnya sebagai berikut. Nah, jadi ini pada posisi awalnya, kalau kita run, dia akan seperti ini, seperti pada PPT tadi. Jadi posisinya begini. Warna tiap sisinya berbeda. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.